Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidul
Hadirin jemaah kaum muslimin, marilah kita juga senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Karena sungguhnya bekal sebaik dari bekal menuju Allah adalah at-taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian kata Allah, sungguh sebaik dari bekal adalah taqwa. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir, sesungguhnya banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kita mau menghitung-hitung, maka pasti kita tidak bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Allah menegaskan hal yang demikian di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna syukur? Syukur itu menggunakan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada sesuatu yang Allah ciptakan karenanya. Syukur itu merupakan pengikat nikmat dan sebab bertambahnya nikmat. Kalau ingin nikmat itu kekal abadi, maka diikat dengan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nikmat yang Allah berikan kepada kita jika digunakan kepada sesuatu yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, nikmat itu digunakan untuk maksiat, maka pasti ia akan membawa bencana. Pasti ia akan membawa malapetaka, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, atau lebih jauh masyarakat dan negara itu sendiri. Abu Hazim mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fahiya batiyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hanyalah musibah. Hilyatul Awliya juz yang pertama halaman 497. Karena itu hadirin, gunakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sebagai wasilah, sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itu maka nikmat itu akan kekal dan nikmat itu akan terus bertambah dan tidak menjadi malapetaka. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita? Maka hadirin, syukur itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan, dengan mulut, dan yang ketiga dengan anggota badan. Syukur dengan hati berarti hati kita meyakini dan mengakui bahwa semua nikmat itu adalah karunia Allah. Semua nikmat itu adalah pemberian dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan syukur lisan, yaitu seorang yang beriman kepada Allah memperbanyak memuji Allah, memperbanyak mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apapun nikmat yang Allah berikan, ucapkan alhamdulillah. Bahkan ada doa yang sangat baik, alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang menimpa setiap orang beriman itu sebuah kenikmatan, hatta sampai sakit sekalipun itu juga sebuah nikmat. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena bisa jadi dengan
yang